Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma sholli alaihi. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana ya? Oh ya, sila. Bukan udah juga atau kemana tandanya ya? Tuhan. Wa ila hadrati jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Halaman tidak? Hadi Asyar 11 wal mu'minin wal mu'minat 11 wal hadis rasul hadrat syekh Nah, berarti bolos. رسولهم وفرعهم وقسم جيرانهم ومحبيهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu al-hadi asyara. Al-hadithu utawi hadis al-hadi asyara kang kaping 11. Iku an Abi Muhammadin saking Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Rupane Al-Hasani Sayyid Hasan bin Ali kang dadi putra wayahe Sayyid Ali Ibni Abi Thalib kang dadi putra wayahe sahabat Abu Thalib. Nyatane sapa? Hasan bu sibti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaiku putune Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa raihanatihi lan kekasih Kanjeng Nabi radhiyallahu anhuma radhiyan muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah. Muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma ing Abu Muhammad lan Sayyid Ali bin Abi Thalib. Qala ngendika sapa Abu Muhammad, qala ngendika sapa Abu Muhammad, hafidtu apal sapa ingsun, hafidtu apal sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sakutusan Gusti Allah, muga-muga rahmati sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga nampai keselamatan paring keselamatan sapa Allah ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sing apal? Yang pernah dia hafal dari Kanjeng Nabi itu apa? Da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Da' ninggala sira. Da' ninggala sira ma ing perkara. Ma ing perkara yaribuka kang raguaken apa ma ing sira, kang memangaken apa ma ing sira, yang meragukan hukuma kepadamu, ilama maring perkara, ilama maring perkara layari buka kang orang raguaken kang orang mamangaken hukuma ing sira. Rawahu ngriwayataken ing hadis, ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi boleh
boleh Tarmidzi, boleh Turmudi, boleh Tirmidzi. Tirmidzi, Tarmidzi, Turmudi boleh. Sing ora oleh Hobi. sing ora oleh Hobi. asalnya anak mulai ketik dibuka kena benak. Imam Mukrobin. Tirmidzi boleh, Mukrobin. Tarmidzi boleh, Tarmidzi, Tirmidzi, Turmudi boleh semuanya. Sing ora oleh ku Turmudi. Contoh yang tidak boleh ditiru. Lep. Yang mana nih jadi tiru? Wah Nasai ulang Imam Nasai. Kat. Wa qala lan ngendika sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi, Imam Tarmidzi, Imam Turmudi yang tidak boleh enggak usah disebutkan. Haditsun ai hadza tegese utawi kiki hadis iku haditsun. Hadis hasanun kang bagus sahihun kang sahih. Wis titik agak sadar pisan. Nah, jadi siji terus gila-gila. Siji bae. Istiqomah. Hadis yang ke-11 ini menjelaskan tentang sebuah keraguan. Hadis ke-11-an. Nah, sebuah barangnya tapi pirang-pirang buah barang. Yang penting awalnya sedikit. Jadi anak bahasa namerik. Namerik itu dalam kaidah bahasa Indonesia yang disebut dengan hal-hal yang berhubungan dengan angka. Hanya sebuah berarti tidak ada yang lain. Mung siji keraguan. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Muhammad yang adalah cucu kanjeng Nabi sendiri yang merupakan putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Muhammad atau Sayyidina Hasan juga berstatus sebagai kekasih kanjeng Nabi, sebagai kekasih, kata lainnya Pak, sinonimnya Pak. Terus pokoknya kekasih kanjeng Nabi yang paling disayang oleh kanjeng Nabi cucunya adalah Sayyid Hasan atau Abu Muhammad. Sehingga dalam beberapa literatur kitab seringkali nama Al Hasan atau Abu Muhammad disebutkan karena beliau sendiri juga banyak menorehkan sejarah dalam kehidupannya dalam masa-masa kanjeng Nabi. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Abu Muhammad berkata, "Hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah adalah da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu sampai kau menemukan sesuatu yang tidak diragukan lagi. Artinya sudah menemukan kemantapan, keraguan itu hilang, baru lakukan. Hadis selesai. Hadis selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Turmudi mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis hasan dan hadis sahih. Kemudian kita urai dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam hadis mayaribuk ila mayaribuk oleh kanjeng Nabi. Di situ menunjukkan bahwa para muttaqin, orang-orang yang bertakwa, selayaknya ketika dia memakan sesuatu yang terdapat syubhat, nah gambaran yang terdapat syubhat, maka jauhilah. Barang syubhat kan remeng-remeng, masih ada keraguan dalam hati seseorang biasanya ketika dihadapkan dengan perkara-perkara sing syubhat, ini halal atau haram, halal. Bahkan di situ tidak diketahui apakah ada unsur haramnya, apakah ada unsur halalnya, karena syubhat. Yang itu saja tidak boleh kita jalani, kita tidak boleh kita makan, apalagi sing haram. Kama yahrumu alaihi akul haram. Sing syubhat bae beli oli aja dipareki apa maning sing haram. Nah, lamun kita wis yakin, kalau kita sudah yakin bahwa itu adalah haram, yakin, ya wis bener aja dipangan, yang dipakai. Sing syubhatin kita harus jauh, dak mayari. Berarti hubungannya dengan hati.
orang-orang yang bertakwa ketika dihadapkan dengan sesuatu yang syubhat, maka tinggalkanlah syubhat itu sampai dia menemukan. Hal ini pun bisa dikiaskan dengan ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang najis. Kita pengen sholat, kita hendak sholat, kita mau sholat, mengenakan pakaian yang kebetulan itu juga bisa pakai, artinya pakaian second, habis dicuci bersih kemudian dipakai, entah melaku mendi, jalan-jalan dalam kembang, dalam kembang, sementara kembang khususnya adenium, komunitas adenium itu identik dengan yang namanya telehom, kompos, apa namanya ikam, bing, hari telepong lah gasnya, telepong atau temblek pedus, itu kan yang sudah tercampur dengan media tanamnya. Sarung atau pakaian yang kita pakai saat kita dekat dengan tanaman-tanaman itu ataupun media-media itu kan rentan sekali, itu akan terkena atau menempel pada pakaian yang lagi kita pakai. Nah kemudian ya katakanlah ya kita yakin bahwa yang namanya najis, yang namanya terpong, tayudus adalah najis. Nah ketika kita ragu najis kan nempelnya ning arep kan ning guri, orang mau mekeng guri kan ning arep header, terus ning arep ya najis, ning guri ya najis. Kalau memang najis itu nempel, cuman kita ragu posisi najis itu ada di mana. Nah bakal kayak ponon judulnya ya wis pokoknya sing aran najis, sing aran temblek wedhus iku, sing aran tayudus iku najis, entah itu di belakang ataupun di depan, hukumnya najis. Ya wis yakin bahwa temblek wedhus nempel sarung najis. Aja dinggo kamu sembayang. Anggo turu mauli ya. Dan dicopot pun jangan lama lagi tengah jalan. Bukatan kapel. Pengawalan dicopot. Bukatan pamer. Itu salah satu contoh. Ataupun keraguan itu datang ketika sholat. Ketika sholat Allahu Akbar di tengah-tengah sholat, sudah beberapa rakaat kita lalui, kita jalani, ternyata keraguan datang. Kita kawis rong rakaat atau telung rakaat. Nah, angka atau bilangan mana yang harus kita ambil? Sing sarokaat, sing rong rakaat kah atau sing telung rakaat? Ya telu. Nah, telu. Iya. Ngirit sih ya. Ya iya. Ambilan siji mana? Padahal 2 atau 3 telur rakaat, telur rakaat, atau telur rakaat apa tengah rakaat, ragu. Nah maka ambil sikap, bilangan yang pasti sudah dilalui adalah bilangan terkecil. Berarti angka atau bilangan besar diyakini dulu. Nah, ketika sudah yakin seperti itu, baru kita jalan. Maka rong rakaat atau telung rakaat, ya wis rong rakaat. Karena apa? Telung rakaat belum yakin, belum tentu dilalui atau dilaksanakan, tapi rong rakaat wis pasti. Mulanya apa? Yakinkan dalam hati bahwa yang sudah ia lalui baru 2 rakaat, yang rakaat ketiga belum dilalui. Wis lah. Namun Joko telu. Juga telu, keraguan mau akan menghapus keyakinannya. Yakinnya telu. Ya yakin ya, bakal yakin itu lo berarti dudu ragu maning. Ya awalnya ragu, sudah juga asun. Wah. Sebenarnya hadis ini dalam literatur yang lain masih ada tambahan dari ma yaribuk ila ma yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Singaran kebenaran itu adalah ketenangan dalam hati, sementara yang namanya kebohongan adalah keraguan. Bohong adalah keraguan. Status. Kejujuran, kebenaran adalah ketenangan, sementara kebohongan adalah keraguan. Bohong, keraguan. Jadi kalimat inti sebenarnya anak. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Ribut Apaan ya? Ribut ya. Lah mulane kan iki. Qalu wa taqaddama qalu ila ma la yaribut ai i'dal atau u'dul. Lah kesandangane bebas macet.
Indal tak undul tak indil ujar kono sing penting manane pindah ngali ya ila undul ila mala raiba fi beralihlah kepada sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berpindahlah ngaliyah pada sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Minat tu'ami alladzi yatmainu bil qalb. Misalkan dalam hal urusan makanan, beralihlah ke makanan yang sehingga hati kita tenang ketika ingin memakannya. Makan buah ini pasti halal ya tangan. Tapi kalau pelem ini saya dapatkan misalkan oleh grandulan sing tengah dalan, aku belum sapa cawel. Lah nemu bakal dek nemu judulnya pun karuan jelas punya orang lain, itu mah bukan syubhat lagi, Ngelong. tapi ke wilayah atau ke ranah haram. Ngomong cokot entres orang-orang maning lah. Orang-orang ini tapi kalau izin lewat messenger bis tiga balik. Nah bakal oke halal. Bakal mau ke masing ngerem lah. Maka kononya. Yai, pengen akon ke? Boleh beli? Tadi kecil. Oh ya wes. Jadi ila ma la raiba fihi minat ta'ami alladzi yatma'innu bil qalbu wa taskunu ilaihi nafsu waribatu wasyakku wa taqaddam qalbi ala syubhat. Jadi kita disuruh berpindah, beralih kepada sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya, misal dari makanan yang membuat hati kita tenang dan membuat nafsu kita juga menjadi anteng. Keraguan itu sudah kita bahas dalam masalah syubhat. Sudah kita bahas dalam masalah syubhat. Artinya apa? Bakal wis wong dilanda keraguan. Bakal nggo kita HP kono keterangannya wis we maning. Sampai tekan jam 11 gak masyarakat Pragata. Sebab bukan urusan karo hati, ada bahasa ittirob, ada bahasa kol-kol, ada bahasa apa namanya? Yang zalzalah, ada bahasa yang zajij. Sing artinya apa? Ko yang paingan gundah gulana hati ora tenang. Ada bahasa kol-kola, kalau dalam bahasa ilmu tajwid kol-kola kan mantun. Tidak tenang, tidak mentah, kol-kola merumatu. Anu galau ya bahasa Arab galau. Galau iya galau. Ya, artinya galau gundah gulana. Ya termasuk berarti lagi kol-kola. Kalau ada manusia galau, berarti manusia kol-kola. Hati yang dulu-duluan. Hati yang dulundulan, tidak bisa tetap, tidak bisa tenang. Dulundulan. Kafir Jadi manusia kol-kola. galau berat. Ya kol-kola jidan. Atau inzijaj. Artinya gundah gulana. Galau. Goyang paingan, tidak punya keyakinan, tidak punya kemantapan. Dibuka tak kitab apa ini? Bukan Messenger. Yang messenger itu. Pertanyaannya messenger dah. Asal dakwah lamun dibuka. Kita orang Mesir tak? Ora. Apa sih? Biasanya tengah Mesir ya? Bisa dengar, bisa ngasir kita ora. Jarang orang anu man. Pada apa yang judulnya mau bener bentek terus langsung meneng. Besar enggak pernah aku baca. Iya, sekian kan terjadi ini. Orang dulu kafe lu. Besar ya. Kol-kola kabe ya? Iya. Manusia kol-kola kabe. Ya wis pragat bagian kurang. Ya. Ciloro kali sing gimana? Pertanyaannya makanya. Ada mungkin dia orang offset defisit kan. Waktu Pertanyaannya makanya. kok dikit ditutup dikit. Ya ora aja Ditutup gini dikit, bebas buka pertanyaan iya. bebas. Kono. Masalah kaitannya kalau mau keraguan kan. Apa kono? Bengi Jumat kan kian kan. Ya. RTK mati di Belanda bengi ki. Ada wong sewu tak? Iya. Ada sewu. Harus sembahyang subuh ki adus dikit gini. Mau sepragat adus ki wis nunggu anduk deh. Nang ora kelingan niat durung kan mau kah? Wis nunggu anduk gini. Niat durung. Pian kono? Niat tuh. Iya. Ketika keraguan, niat posisinya niat tuh tegak. Wis pragat adus ya. Wis pragat adus, ya. Kamu kan niat durung kan nah. Terjadi keraguan. Iya. Hilangkan keraguan itu. Oh, dilangkan Mbak. Hilangkan keraguan Berarti itu kerayak sampai kayaknya. dia menemukan keyakinan. Muter-muter gitu. Bakar ragu ya berarti harus maning baik. Terus gimana terus, tuh? Ya jadi jubilang kono. Oh, berarti lamun Ya misalnya untuk ilama layari beralihlah kepada sesuatu yang tidak Hmm. ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan berarti bagian mau daripada ragu. ragu, segala
anggap wis niat belah pokoknya. Nah, tapi bedaannya lagi dalam kajian fikih seperti ini. Sebelum mandi kita punya niatan dari kamar. Oh. Wis gawe anduk, garpan buka lawang pola. Wis niat adus, wis gawe niat pen adus. Sampai tekan di jero pola masih gawe niat pen adus. Sampai tekan wae jero pola, cibuk wis kelalen niat ngau. Iya. Biur Sampuan. segala macam. Sabli niat adus. Kan hari berbalik tanya man. Jarang kita Nacak nakon, lawan gitu. pertanyaan yang mau garapan sata beli adus. Ya nakon kula pun dengan Lah gini. yang bulane nakone dijawab dengan pertanyaan kan sing sebenarnya kok bisa jadi mantepin jawaban. Ayo Gus Dur ditakoni malah nakoni padahal pertanyaan ulang dari Gus Dur merupakan jawaban dari pertanyaan pertama. Ya kayak kita tahu awam ya. Untuk kami 1 tahun lah. Jare kapan niat Ada diceritakan maksudnya mungkin kita kapan niat itu misalnya dibarengi bari tindakan. Nah, Contoh misalnya wong niat wudu kan bari raup, atian bari keteg niat ngono. nah. Malah Pada baik niatnya wong adus dapat bisa siraman pertama. ya. Siraman pertama itu mulai dunia adus. Tapi wakila ada ulama mungkin ulama fikih yang mengatakan itu juga bisa. Artinya karena berawal dari kamar dia tidur sing melek bareng karo rabine, turu bareng. Bakal turu bareng orang lakukan apa-apa kan. Oh, kata. Bakal turu bareng orang lakukan apa-apa sing lakoni iku bari melek bareng di kamar. Perang-perangan ya. Nah, kone Nembak Belanda. oh lagi nembak Belanda sampai Sewu mati kabeh. Terus setelah mati di Belanda kan Turu gitu. kewajiban adus Ya turu dikit. ya harus turun dikit mah tak langsung apa bawa sih langsung Aku jam 12 bengi ya. si bagus sih mah langsung daripada itu bukan ada sesuatu yang tanggal atau lepas dari badannya yang semestinya itu harus dimandikan kan juga berbahaya juga. Bagusnya kan tak tahu. Jadi nyawur Kan boleh kudu langsung adus ya, Pin. Tapi kan biasanya nggak semua kan enak turunnya lagi. Oh gitu. Maksudnya saja gamblang-gamblang kan. Sama-sama baik kan. Jadi kesimpulannya orang papa. Lang- Tetap itu ke dalam kajian fikih salah satu ulama mengatakan karena ketika dia sebelum dia mandi itu dari kamar sampai tekan yang jero kamar mandi pun sudah membawa niat. Walaupun pada kenyataannya ketika biur siraman pertama sampai sabragate, sakramase, sasikat gigi, sabunane, kok dia lupa bukan berarti lupa temenan orang niat, tapi ragu mau ke niat tadurun wis yakin ini mah. Karena kita mau mangkat sing kamar garapan adus gak wis gawa niat pengen adus janabah. Nah, yang demikian itu ada yang mengatakan dulu. Tapi kalau kita ingin berhati-hati, ya lebih baik sesuai dengan syarat rukunnya adus. Nah, syarat rukunnya adus, bakal syarat kan mencelup dikit, nembak dikit. Syarat teman nembak dikit, bus agak nembak, ya tarik. Nembak. Mau maning. Rukunnya muloro, rukunnya niat, rukunnya adus janabat itu muloro. Siji niat karo wusulu ila jamil badan, wusulul ma ila jamil badan. Mendatangkan atau menyiramkan air ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh tanpa kecuali dari ujung rambut sampai ujung rambut. Rambut endi? Dari ujung rambut sampai ujung Tok keling. Lagi serius-serius ya gila. dari ujung rambut sampai ujung rambut. Ada di level cukup. Sebelah kan. Kebo kalau kan. Tidak ada lagi.
Oh, berarti sim bagusnya tamu konon yakin ketika siraman pertama kita mulai niat dalam hati nawaitul husla lirofil hadasin akbarita janabati fardhu lillahi ta'ala. Mulai pada siraman pertama dalam hati niat seperti itu. Jadi kan Allah. Kalau mandinya bersama gimana? Lah ini. Ayo. Sama saja. Oh. Niat dan mandi itu kan yang membawa sendiri-sendiri. Masa niat diwakili? Mari kosong-kosongan. Niat diwakili. Mati bae. Orang masuk. Mati deh. Aduh selalu bareng satu Ya tempat. habis mah bareng tapi niat mandi mah dewek. Bareng gosok-gosokan. Baru kosong-kosongan. Gosok-gosokan yang Inggris saja niat mah dewek deh. Berarti sah ya? Aduh saya bareng gue. Aduh saya bareng ya saya turunnya bareng besok. Iya. Nembak enggak, kan tembak-tembakan. Tembak orang mati. Iya iya. Anggur apa? Enak temen kayak ini dia. Iya. Gua Jumat main mandi ya. Ya maksudnya begini kan ada ayat Allah Subhanahu wa taala di Pada ngecert gimana? ala taziru waziratu wizra ukhra. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Yang bahasa nih lamun bahasa kanda dosa. Dosa itu orang bisa dititipakan, orang bisa disewakan, orang bisa digadehaken. Bahkan dosa kan digendong, digendong dewek-dewek ya. Anak dosa turunan. Mulane yang ning negara sebelah mana kak? Anak penebusan dosa dan lain sebagainya, enak temen dosa bisa ditanggung. Sementara kita kan punya kesadaran bahwa apa yang kita perbuat ya kita sendiri harus bertanggung jawab. Mulane apa? Ala taziru waziratu wizra ukhra. Dua ganjaran pikul dewek, dua dosa ya gendongan dewek. Oh, non. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Iko anak si Cimaning gue dikit gak? Tambahan di luar. Sampai jam 12. Ada mau ke iya? Ya orang kita enak yang ngaji deh. Tuh ini makanya maning kijer ya wong bakal nikah kayak sing rukun-rukun bae ajarukan bener ya. Sing rukun-rukun bae bukan. Terus ada istilah yang dipakai. Ari rukun Gampang apa? bawa Bukan. istilahnya. Ya rukun-rukun bae kok ajarukan-rukan. Sing itu sore bari nuting rukun. Udah kan pengantin waktu ya? Iya. Rukun bae, ajarukan. Iya rukun doang. Ya, ya cuman mana beli ya pun bae. Oh. Super mana ya kuis kita. Ngamprak suara semua. Kuis kampret kan ya. Kuis tok kuis tok. Tekan buka manfaat kabeh. Amin. Manfaat moga-moga bawa berkat balik-balik selamat di dunia akhirat nikmat Gusti Allah kang Amin. kuat segala-galanya kita ya dari hari ini tadi kuat sebab Gusti Allah si maha rahmat untuk kita kabeh supaya tadi selamat urip sampai tekan akhirat al-fatihah. Alhamdulillah. Surat Al-Muhammad. Amin. Wis beli ngerbaik. Itu perlu.